Ada kabar yang baik bagi Pak Anies Baswedan karena Partai Nasdem ini kemungkinan besar akan mengusung Anies Baswedan pada tanggal 10 November 2022. Ini adalah hal momentum yang luar biasa bagi Pak Anies Baswedan. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Partai Nasdem mengenai Pak Anies ini clear akan diusung menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Kan ada beberapa politisi Nasdem yang mengatakan bahwa nanti di tanggal 10 November akan ada sikap resmi yang akan diumumkan oleh Partai Nasdem. Itu betul nggak sih? Ya betul, Bang? Ya. Betul. Itu betul. Terkait apa saja? Terkait capres kah, koalisi kah, atau ya, kemungkinan dua-duanya? Sampai saat ini yang baru dibicarakan pada tingkat capres kan. Tapi kan dalam tempo 1,5 bulan ini kan bisa mengerucut antara capres diumumkan juga, cawapres juga diumumkan kan gitu. Okay. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, kenapa bagi Nasdem memang November itu harus segera, nggak bisa lagi ditunda-tunda. Nasdem ini kan tidak punya calon baik capres atau cawapres. Internal ya? Ya, PKS juga tidak punya calon capres dan cawapres. Tentu yang kita lihat bahwa Demokrat ada keinginan untuk AHY menjadi cawapres. Itu kan didiskusikan. Artinya begini, berdasarkan survei-survei yang berkembang, nanti siapa yang bisa mendorong untuk supaya kita menang? Itu harus didiskusikan. Bacaan kita nih Bang di media gitu, Demokrat, kemudian PKS dan juga Nasdem kalau capresnya sepertinya sudah terarah ke apa Anies bukan? Saya kira begitu. Oke, baik. Karena kan begini, capres kita kan ada 3. Yang misalnya dari segi Nasdem ya. Ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Andika. Katakanlah Pak Andika ini agak sulit misalnya karena soal ada ikatan-ikatan TNI-nya segala macam kan. Ya, kemudian kita lihat lagi Pak Ganjar. Nah, mengharapkan Pak Ganjar ini berani meninggalkan PDIP untuk masuk ke dalam koalisi di luar PDIP, itu juga kan problem. Waktunya kapan? Nah, saya kira yang memang bebas itu ya Pak Anies. Nasdem umumkan 3 kandidat cawapres Anies 10 November. Partai Nasdem semakin mantap menatap Pilpres di 2024 dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasil diskusi internal mereka, politikus Nasdem Zulfan Lindan menyebut partainya bakal umumkan cawapres pendamping Anies Baswedan pada 10 November nanti. Bahwa nanti kita sepakat dulu cawapresnya ini, capresnya kan sudah Anies Baswedan. 10 November cawapresnya ini, kata Zulfan Lindan saat diskusi adu perspektif dengan tema membaca manuver tabloid, Dewan Kolonial, hingga isu dendam lama yang diselenggarakan Detik.com dan Total Politik. Zulfan menyebut nama cawapres pendamping Anies sudah didiskusikan oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. 3 nama dipertimbangkan untuk mendampingi Anies sebelum 10 November sudah didiskusikan. Sudah ada kesepakatan orang-orang yang kira-kira layak untuk menjadi calon wakil presiden. 2 atau 3, ujar Zulfan. Zulfan mencontohkan 3 nama sosok yang potensial mendampingi Anies. Nama 3 nama ini belum diputuskan bersama oleh Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Di antara ketiga ini misalnya ada Andika Perkasa, ada Khofifah, dan ada AHY. Nanti seperti calon presiden ini juga ada 3 kan didiskusikanlah, kata dia. Sebelumnya Zulfan terang-terangan Nasdem bakal mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024. Zulfan menilai Anies adalah sosok calon potensial untuk diusung. Jadi begini, ada 3 nama yang potensial untuk menjadi presiden itu kan 2, yaitu Ganjar dan Pak Anies. Kalau Ganjar ini kan hambatannya secara psikologis, berani nggak dia keluar dari PDIP, kata Zulfan. Ganjar Pranowo menurut Zulfan memperhitungkan dampak politik jika keluar dari PDIP. Menurut Zulfan, banyak elit dan tokoh PDIP keluar dari PDIP tak mendapat jabatan politik. Kalau Ganjar nggak berani, mutlaklah harus Anies, ujarnya. Zulfan Lindan menyebut Anies hingga kini sudah menyatakan siap menjadi capres di 2024. Komunikasi Nasdem dengan Anies pun berjalan lancar. Sudah declare, gak ada masalah, ucap Zulfan.